Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Imam Sutangan. Asli Betawi ya? Lahirnya Pak. Lahirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya boring nih. Semangat lagi. Lagi. Jawabnya gimana? Lagi. Sekali lagi ya. Semangat lagi. Lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Observasi dan Ahli Media Perpustakaan Ibu Lilvi Jahidini yang sudah memfasilitasi kami untuk berbagi pengalaman terkait dengan jabatan fungsional ya sebagai pustakawan pada sesi pagi hari ini sampai siang hari ini. Dan alhamdulillah dikawal dari awal ya sampai sekarang ya. Dan memang saya juga harus meminta ini nggak seru kalau nggak ada bukapusnya. Karena pada intinya adalah teman-teman ini sekalian curhat supaya apa yang dia minta dikabulkan oleh bukapusnya. Tetapi tadi bukapusnya sudah sedikit curhat juga Pak soal perusahaan buka. Semakin tinggi jabatannya semakin banyak dan tanggung jawabnya semakin banyak. Tapi terus semangat bukapus, jangan mundur. Yang menjadikan tidak mundur mudah-mudahan tadi kata bukapus. Ya ini kan ujung-ujungnya uang juga. Kelas jabatan kita kalau semakin tinggi kan mungkin kita ya alhamdulillah menyemangati kita untuk tetap mau bertahan di situ ya bukapus ya. Ya saya kira Bapak Ibu terkait dengan dari judulnya temu bicara ini terkait dengan masalah layanan kepegawaian dan juga prosedur kenaikan pangkat dan juga jabatan sudah dikupas tuntas oleh narasumber sebelumnya, ada Bu Anita dan juga Bu Ana. Ini sudah, nah apa yang mau saya sampaikan Pak Imam? Sudah selesai semua kan? Bebas Pak. Apa langsung diskusi saja? Ya, jadi saya izin melihat teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, yang mungkin barangkali saya akan sedikit flashback ke belakang ya. Flashback ke belakang di pusat observasi ini nyaris teman-teman senior kita di pusat observasi itu saya ingatnya tinggal Pak Cecep dan Pak Supriyono. Ya yang paling senior itu ya, Pak Cecep ya. Hanya itu ya, yang lainnya sudah purna bakti ya, purna tugas ya. Oh, buku Sumawadan sama Bu Yulia Mida. Pak Muhayyar ya. Yang setahu saya saat itu masih ingat ketika orientasi itu di penjilitan Mustaka ya. Ini Pak Cecep, ini ada Pak Joko, pokoknya banyak lah senior-senior situ. Tapi sekarang ya memang berjalannya waktu harus begitu ya. Karena nanti kalau nggak pensiun nggak ada rekreasi. Nah ini di bawah saya sedikit ada Bu Tuti. Siang Bu Tuti. Iya. Ini satu angkatan dengan Bu Novi. Nah ini saya masih ingat karena memang saya tahun 2022 masuk 2023. Nggak lama kemudian Bu Tuti dan Bu Novi menyusul. Dari pertama di pusat konservasi itu Bu Novi, Bu Tuti sempat pindah Pusdatin untuk balik lagi ke konservasi ya. Tetap semangat ya Bu Tuti ya. Ya terus kemudian berubah sekarang generasi terbaru. Nah, mudah-mudahan teman-teman, saya tetap menyemangati teman-teman semua. Kiranya yang menjadi andalannya Bu Kapus tetap semangat bekerja di pusat konservasi meskipun berbagai macam kata Pak Imam cobaan dan hambatan, bukan hambatan. Kalau kita istilahnya tetap semangat untuk menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti ada jalan keluar. Amin. Ibu Kapus dan juga Bapak Ibu sekalian, para senior di pusat observasi dan juga teman-teman saya yang di pusat observasi dan juga ada dua kita dari pustakawan. Izin saya menyampaikan beberapa hal saja. Nanti kalau yang sudah tadi dibahas, saya kira saya lewati saja gitu ya. Mungkin ada hal kecil yang mungkin perlu saya sampaikan. Tapi sebelum saya masuk lagi ke materi, saya mau ingat, hanya sekedar mengingatkan, apakah semua sudah diklik konfirmasi? Ya. Jadi memang ini kebijakan pimpinan, kebijakan Prof kita, bahwasanya sekarang pemberian tunjangan kinerja itu hanya berbasis kinerja. Ya, kinerja itu gabungan dari kehadiran dan juga
predikat kinerja. Gitu ya. Jadi kehadiran dan juga predikat kinerja SKP itu dilebur jadi satu, yang mana pemberian tunkin itu didasarkan predikat tersebut gitu ya. Kemarin saya kira Bapak Ibu sudah mendapat informasi terkait dengan combine ya gitu ya, terkait dengan kehadiran dan juga predikat kinerja itu yang nantinya menjadikan predikat tunkin lah kira-kira seperti itu. Kalau predikatnya sangat baik, insya Allah aman, tidak kena potongan tunjangan kinerja. Tapi bukan berarti kalau misalnya Bapak Ibu predikat kinerjanya misalnya sangat baik, terus kehadirannya juga mungkin barangkali nanti saya bisa telat-telat sedikit 5 menit 10 menit seperti itu, tidak dianjurkan ke sana. Tetapi tentunya tetap kehadiran itu menjadi prioritas gitu ya, menjadi prioritas Bapak Ibu untuk menjalankan disiplin, karena memang ini yang diwajibkan oleh Undang-Undang ASN kita nomor 20 tahun 2003 gitu kan, terkait dengan masalah kehadiran. Maka dari itu tetap menjadi prioritas. Kalau memang sudah, jadi khusus pegawai pusat observasi ya, karena memang ada pegawai penugasan P3K, ada penugasan yang penempatan unit kerjanya ada di Biro SDM dan Umum, ditugaskan di pusat observasi. Itu lain soal, itu nanti penilaiannya ada di Biro SDM dan Umum ya. Tapi saya tadi sedikit mengintip di portal gitu ya, di portal Biro SDMU, saya sebagai admin, saya melihat seluruh pegawai pusat observasi sudah melaksanakan dan sudah mengklik konfirmasi. Dan tidak satu pun yang dipotong tunjangan kinerja. Kalau nggak salah loh ya. Ya, artinya meskipun ada beberapa yang mungkin telat-telat sedikit, ada nanti apa mau di-spill sekarang Bu Kamus? Siapa yang telat-telat? Ya tentu nanti Bu Kamus sendiri lah nanti yang akan melakukan dialog gitu ya, terkait dengan bimbingan gitu ya, terkait dengan masalah tersebut. Tapi insya Allah masih wajar, insya Allah masih wajar. Kecuali mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang tidak masuk dalam keterangan, pastinya akan lebih dari 3 jam gitu kekurangan jamnya. Nah, kalau kekurangan jam kerjanya itu lebih dari 3 jam gitu ya, terus kemudian predikatnya sangat kurang, terus predikat kinerjanya adalah hanya baik, pasti kena potong gitu ya. Tapi kalau misalnya predikatnya sangat baik, masih sedikit lebih dari 3 jam juga tetap kena potong seperti itu. Maka dari itu sebelum Bapak Ibu melakukan konfirmasi, sebaiknya dilihat dulu apakah teman-teman kami, PIC kami ketika merekap seluruh daftar hadir kehadiran Bapak Ibu ini sudah benar atau belum gitu. Nanti kita beradu di pengadilan di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa hari ini saya masuk dipotong nah seperti itu, atau saya sudah menyerahkan cuti kok nggak ada, misalnya seperti itu, masih dipotong, silakan kita adu bukti. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini menyimpang sedikit terkait dengan teknis pemberian tunjangan kinerja. Jadi maka dari itu nanti seperti layanan kepegawaian semuanya bersifat mandiri, termasuk pemberian tunjangan kinerja. Silakan Bapak Ibu itu jangan segan-segan mengapeli kami untuk melihat portal Biro SDM. Gitu ya. Saya mungkin 15 menit saja ini Pak Imam. Atau saya sudah bicara 10 menit ya. Ya nggak salah lama-lama, nanti langsung teknis saja, kita diskusi panjang lebar, bicara soal masalah uji kompetensi, langsung Bu Anita yang menjawab, bicara masalah kenaikan pangkat, Bu Ana yang menjawab, terus masalah perihal surat rekomendasi uji kompetensi, Bu Anita yang menjawab, nanti periode kenaikan pangkatnya Bu Ana yang jawab, udah gitu. Saya mendengarkan. Ya, baik, next. Saya langsung ke ini ya, jumlah jabatan fungsional tuh. Nah ini. Oke. Jadi jumlah jabatan fungsional kita ini luar biasa banyak. Bahkan sudah dirilis yang terbaru ini tahun 2023 ya. Sekitar kurang lebih sekitar 279. Nah, di 2024 dirilis oleh BKN itu nyaris 300, hampir 350-an. Nah, ini sudah banyak lagi gitu ya. Nah, maka dari itu
apa ya, istilahnya kalau Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah memenuhi, saya tidak akan menghambat. Kami tidak akan menghambat Bapak Ibu yang saat ini mungkin rekrutmennya sebagai jabatan pelaksana, gitu ya. Terus ingin beralih atau pindah jabatan ke jabatan fungsional, kami tidak akan menghambat. Silahkan, dan mudah-mudahan ibu kampusnya sendiri juga silahkan berkembang. Gak usah takut kehilangan salah satu anak buah misalnya, karena misalnya formasi di pusat observasi sudah tertutup, terus ingin mencoba keberuntungan untuk pengembangan karir sendiri ke pusat lain gitu ya, jadi fungsional perpustakaan pusat lain yang formasi masih ada, silahkan. Terus kemudian nggak apa-apa juga nanti ada kata misalnya ternyata di pusat konservasi terus kembali kosong lagi, pindah lagi, monggo. Dan itu kan memang sangat dianjurkan oleh Prof kita kemarin menyampaikan sambutan ketika perpisahan umat kayak begini ya, bahwasanya kita harus apa ya, center of duty. Kepala pusat, kepala direktorat atau direktur atau kepala biro jangan terlalu lama-lama di situ. Begini mungkin 2 tahun aja udah, gitu ya. Nanti kemana, pusat mana, atau direktur mana, seperti itu. Jadi untuk pengalaman juga. Jadi jangan sampai sebenarnya begitu idealnya seperti itu. Ya, redistribusi itu sangat penting. Redistribusi pegawai itu sangat penting. Tapi seringkali kami menyampaikan hal ini kepada pimpinan. Tentu memang tidak mudah untuk melaksanakan redistribusi. Terakhir kita tahun 2020 saat kita juga SOTK baru ya. Itu di zamannya Pak Sarif. Jadi waktu itu memang eksodus ya. Kita akhirnya redistribusi pegawai banyak dari unit kerja lain pindah ke unit kerja lain, yang seperti itu. Harusnya idealnya kita maksimal 5 tahun kan, gitu ya. Harusnya idealnya 5 tahun lah. Tentu ini tidak mudah, gitu ya, tidak mudah bagi unit kerja kepegawaian, unit SDM dalam hal ini untuk melakukan redistribusi itu. Kendalanya di mana? Memang SDM kita, gitu kan. SDM kita yang mungkin barangkali yang berkualitas, yang mumpuni, tentu pastinya apa ya, mungkin tidak rela seorang pimpinan unit kerja kepala pusat itu melepas, gitu ya. Ada kata mau di restitusi seperti itu. Tapi kalau dalam rangka promosi, gitu ya, itu ya monggo, kan kita nggak boleh menahan dan juli itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau dalam rangka penataan organisasi kita lakukan redistribusi ini ke sini seperti itu, ya tentunya tidak mudah. Memang harus ada pembicaraan bersama seperti itu. Dan juga untuk menghilangkan rasa jenuh lah pegawai. Kalau di sini terlalu lama, saya juga ingin punya pengalaman di kerja lain. Nah ini memang tentu harus dibicarakan di antar pimpinan unit kerja dan juga pimpinan organisasi. Nah, dari ASN yang mungkin kurang lebih sekarang ini sekitar hampir 4 juta, gitu ya. Sekitar 2,1 juta ini menduduki jabatan fungsional. Dan saya hitung kemarin total pegawai perpustakaan nasional kurang lebih sekitar 1.296, termasuk P3K terakhir kemarin. Yang menduduki jabatan pustakawan itu adalah 714. Ini 2/3. Wajar saja karena memang kita adalah instansi pembina jabatan fungsional. Kalau misalnya kita sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan, arsiparisnya kok sampai 700 lain ya enggak benar. Harusnya pustakawannya. Jadi wajar saja. Makanya formasinya jabatan fungsional yang mungkin tahun 2022 itu sudah ditetapkan oleh Menpan RB kurang lebih sekitar hampir 1.300-an untuk jabatan fungsional seluruh jenjangnya. Nah ini memang belum semuanya gitu ya, belum semuanya terpenuhi karena memang nggak mungkin juga semuanya terpenuhi gitu ya, karena pastinya ada perputaran pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun seperti itu. Lanjut saja. Nah ini ada ini coba mekanisme pemilihan jangkar pegawai dari pengangkatan itu bisa melalui seleksi, in-passing, tadi disebutkan oleh Bu Anita bahwasanya pengangkatan dalam jabatan fungsional itu melalui 4 cara mekanismenya. Yang pertama adalah rekrutmen atau pengangkatan pertama. Di pusat konservasi adakah pengangkatan pertama jabatan fungsional pustakawan? Kalau Pranata Komputer saya kira ada 2 ini. Di CPNS-nya masih ada? CPNS mana? Pranata Komputer? Ada 2 ya. Nah itu. Ini harus diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer nantinya. Ini melalui pengangkatan pertama. Seperti itu. Nanti instansi pembinanya adalah
BPS ya Mas ya. Nah itu melalui pengangkatan pertama, seleksi gitu ya. Nah terus juga ada Inpasing tahun 2017-2018 pusat transportasi Exodus, banyak yang mengajukan Inpasing gitu ya. Pokoknya waktu itu dibuka keran seluas-luasnya, temannya Bu Anita, pusat pengembangan pustakaan saat itu pokoknya menampung sebesar-besarnya, pokoknya jangan sampai lolos gitu ya, supaya teman-teman kita ini menjadi pengusaha pustakawan. Tentunya ya harus diverifikasi dan validasi kira-kira memenuhi syarat administrasi atau tidak. Terus kemudian juga ada perpindahan jabatan atau penyelesaian jabatan. Perpindahan jabatan ini tadi disebutkan oleh Bu Anita, bisa dari pelaksana ke JF, dari JF ke JF, seperti itu ya, atau dari jabatan administrasi ke JF struktural gitu ya, seperti itu. Dan juga ada melalui promosi. Terus di samping itu pembinaan karir jabatan fungsional itu juga bisa melalui kenaikan jenjang jabatan. Nanti sudah dibahas banyak oleh Bu Anita dan juga Bu Ana. Kalau sudah memenuhi persyaratan angka kredit, ya tentunya punya kesempatan untuk mengusulkan kenaikan jenjang jabatan. Tapi lagi-lagi saya katakan, kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan itu adalah sebuah reward, sebuah apresiasi yang diberikan oleh instansi gitu ya, yang diberikan oleh instansi melalui perwakilan-perwakilan yang pejabat yang berwenang. Dalam hal ini ada peran dari atasan langsung, dalam hal ini adalah kepala pusatnya. Terus kemudian ada juga yang berperan memfilter itu ya, memverifikasi dan juga memvalidasi apakah layak untuk dinaikkan jabatannya. Ada namanya TPK, tim penilai kinerja. Jadi Bapak Ibu sudah direkomendasikan oleh Bu Kapus gitu ya, untuk naik jenjang jabatan dari pustakaan ahli pertama misalnya ke ahli muda. Terus kemudian persyaratan administrasi semuanya sudah tercukupi. Uji kompetensinya sudah lulus, SKP-nya sudah minimal baik gitu ya. Syarat-syarat yang lain semuanya sudah tercukupi, sudah lengkap. Tetapi ketika mau diusulkan kenaikan jenjang jabatannya oleh Bu Ana ke BKN, Bang Aimut, kan Bu Ana nanti pastinya akan meminta rekomendasi atau tanda tangan berita acara dari tim penilai kinerja, gitu ya. Kayaknya mungkin ini nggak terlalu gaungnya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu populer, nggak terlalu viral. Tapi intinya itu di situ. Meskipun memang ya, kalau misalnya ketika para anggota tim penilai kinerja ini itu melihat nama-nama yang diusulkan untuk direkomendasikan naik jabatan, asalkan tidak ada masalah apapun, saya kira beliau mereka juga pastinya akan memberikan rekomendasi. Tapi bisa saja melihat, mereview Bapak Ibu terkait dengan jejak digitalnya ke belakang, apakah ada masalah-masalah yang sekiranya nantinya bisa menghambat, memberatkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah yang sekiranya jangan sampai tim penilai kinerja ini tidak memberikan rekomendasi. Andai kata misalnya ada untuk ditunda, itu bisa saja. Misalnya dari sisi presensi, karena memang tim penilai kinerja itu bisa meminta masukan, saran dan masukan dari Biro SDM dan Umum, dari kepegawaian. Apakah yang bersangkutan pernah jatuh hukuman disiplin? Dilihat dari presensi kadernya bagaimana, ya seperti itu. Itu bisa saja. Bisa saja ditunda untuk kenaikan pangkatnya sampai 6 bulan atau 3 bulan atau kenaikan jabatannya seperti itu. Itu bisa saja. Maka dari itu saya katakan naik pangkat, naik jabatan itu tidak hak ya, tidak hak. Wajib pasti kalau sudah mengesar wajib harus dinaikkan pangkatnya atau dinaikkan jabatannya. Tidak seperti itu. Nah, tetapi memang itu sebuah reward, penghargaan dari instansi PPK kita kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang ditunda, mudah-mudahan sih di sini aman-aman saja. Oleh Bu Kapus tidak direkomendasikan. Bu Kapus meminta, ya kita perbaiki dulu presensi kehadiranmu perbaiki dulu, kinerjamu perbaiki dulu. Apalagi kalau sekarang ini misalnya gitu ya, naikkan pangkat ini kan bisa setiap bulan. Januari ada yang mengusulkan naik pangkat ke Bu Dini menunda 2 bulan. Aku mau lihat presensimu 2 bulan ke depan. Bisa saja. Karena saya melihat sebelumnya kamu presensinya masih terbaik, seperti itu. Kemudian juga tentunya ini dilakukan pembinaan juga oleh
instansi pembina dalam hal ini adalah pusat pembinaan jabatan fungsional khusus pustakawan di Pustakaan Nasional tempatnya Bu Anita seperti itu. Terus kemudian kalau jabatan fungsional lain misalnya ada Prakom ya tentunya BPS, analis SDM, BAN, seperti itu. Selanjutnya, nah ini apa ya, rumpun jabatan fungsional ini ada beberapa rumpun jabatan fungsional yang mungkin saya hanya kasih contoh sedikit saja, bahwasanya banyak hal, ya, banyak rumpun jabatan fungsional. Contohnya kalau di bidang pendidikan itu ada guru, dosen, widya suara, ada widya prada gitu yang terbaru. Kemudian di kesehatan, bidang kesehatan dan dokter perawat. Kalau di perpustakaan itu masuk susun. Dan kalau jabatan fungsional yang kita kenal ini, yang diantaranya adalah tadi sekitar 270-an tadi, itu adalah jabatan fungsional yang sifatnya umum. Artinya umum itu kemungkinan besarnya ada di seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Tetapi ada jabatan fungsional yang sifatnya khusus. Ini hanya sekedar untuk diketahui saja ya. Jabatan fungsional yang sifatnya khusus ini hanya di instansi tertentu saja. Saya ambil contoh jabatan fungsional jaksa, ya hanya di kejaksaan, nggak mungkin di Pustakaan Nasional ada. Ya. Jabatan fungsional peneliti ya hanya di BRI. Dulu mungkin ada di KL lain dan juga pemerintah daerah, tapi semua sekarang harus pindah. Jabatan fungsional apa ya, ada lagi intelijen, hanya di BRI dan nggak mungkin ada di kementerian lembaga dan juga seperti itu sifatnya khusus. Dan biasanya kalau sifat-sifatnya khusus itu dia pengaturannya sedikit berbeda, jadi dia bisa merangkap jabatan. Rangkap jabatan itu bisa yang bersangkutan menduduki jabatan struktural dan juga bisa menduduki jabatan fungsional. Dia bisa memilih tunjangan jabatan mana yang lebih besar. Nah, seperti itu. Misalnya saya ambil contoh jabatan fungsional perangkat peraturan perundang-undangan atau jaksa itu ya. Dia bisa merangkap dalam jabatan strukturalnya. Jadi kepala bidang apa misalnya, bagian hukumnya atau bagian kepala bidang harmonisasi misalnya seperti itu. Sekaligus merangkap sebagai jabatan fungsionalnya sebagai perangkat peraturan perundang-undangan. Ada aturan-aturan khusus. Selanjutnya, nah ini yang ada di Pustakaan Nasional ya, JM yang ada di Pustakaan Nasional. Sekedar Bapak Ibu ketahui nih. Andai kata misalnya tadi disampaikan Bu Anita, boleh pindah jabatan dari pelaksana ke jabatan fungsional pustakawan kalau ada formasinya, nah, seperti itu ya. Nah, maka dari itu silakan nanti dilihat di portalnya masing-masing, kira-kira formasi mana yang masih ada, terus kemudian apakah harus pustakawan, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya, background saya, teman-teman ada yang sekarang jabatannya pengolah data dan informasi, mungkin dulu jabatannya adalah pengalih media, yang basicnya adalah pasti sarjana komputer kalau nggak salah ya, sarjana atau diploma komputer gitu. Mungkin pengen menjadi peranata komputer, ya silakan saja. Mana yang masih kosong, gitu ya. Mana yang masih kosong. Nah, di Pustakaan Nasional itu ada 33 jabatan fungsional. Silakan dibaca sendiri dari analis anggaran sampai media suara, pustakawan juga ada di Kementerian Sumber. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan, nggak mungkin juga ya kalau misalnya basicnya teman-teman adalah umum, tapi tiba-tiba pengen menjadi perawat, nah seperti itu kan lagi pengen jadi dokter, bisa jalur gitu ya. Makanya yang sifatnya adalah bisa Bapak Ibu masuki gitu ya. Kalau perbodohan ya jangan, wah saya itu pengen tahu masalah peraturan undang-undang bla bla bla, sarjana komputer, pengen jadi perancang, ya nggak masuk, seperti itu. Jadi ya yang sekiranya yang dibuka, yang membuka koalisi pendidikannya itu untuk umum. Ya. Pustakaan sekarang masih memungkinkan. Nanti sama Bu Anita akan dibatasi lagi untuk syarat pendidikannya harus perpustakaan seperti itu. Nah, ini mumpung masih terbuka, Permenpannya belum diterbitkan, belum disetujui, belum ditetapkan gitu ya. Kalau sudah ditetapkan nanti Bapak itu harus menyesuaikan terkait masalah koalisi pendidikan. Oke. 2 menit lagi. 3 menit lagi juga. Padahal saya pesannya 15 menit tadi. 3 menit. Ya, ini
Bangkom, pengembangan kompetensi PNS ini menurut PP 11. Jadi Bapak Ibu perlu sedikit informasi ya, saya sampaikan informasi bahwasanya Undang-Undang ASN itu yang lama 5/2014 sudah direvisi, sudah ganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tetapi PP-nya masih tetap sama, PP 11 2017. Sampai sekarang masih tarik ulur RPP ASN yang harusnya sudah ditetapkan paling lama 6 bulan kemudian kata undang-undangnya, tapi sampai sekarang nyatanya ganti presiden juga belum ditetapkan. Ada wacana apakah Pustaka Ahli Utama itu BUP-nya tetap 65 atau apakah JPT jabatan pimpinan tinggi itu BUP-nya masih tetap 60, apakah ditambah menjadi 62 yang seperti itu. Waktu itu ada wacana itu, tapi kita nggak tahu ya, sampai sekarang nyatanya Bapak Presiden kita juga belum menetapkan RPP ASN kita sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan ini masih diberlakukan, bahwasanya termasuk Bangkom bagi PNS ini harus dilakukan pada situ 20 tahun, 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya ini menjadi tugas Biro SDMU dan juga Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Mudah-mudahan dengan adanya Korpu ini nanti kita bisa petakan Bapak Ibu ini perlu pelatihan apa, jadi itu disesuaikan dengan jabatannya masing-masing, dan mudah-mudahan nanti bisa mengakomodir kebutuhan pelatihan kita gitu ya, ke depan. Jadi nanti kita tiba-tiba sudah mendapatkan panggilan untuk pelatihan saja gitu, seperti itu. Nah, nama-namanya itu tentunya harus kita bekerjasama dengan Biro SDM. Namanya ini kurangnya pelatihan berapa jam lat, apa saja yang dibutuhkan, dan nanti bisa dibuat bank datanya itu. Jadi bentuk Bangkom itu ada 2, yaitu melalui pendidikan dan juga melalui pelatihan. Ya, kalau pendidikan ya misalnya Bapak Ibu bisa mengikuti pendidikan beasiswa dari S1 ke S2, S2 ke S3 dan seperti itu. Dan juga adanya pelatihan. Kalau yang sudah menduduki jabatan fungsional, pustakawan misalnya perlu pelatihan apa saja yang dibutuhkan akan menunjang tugas jabatan di pusat konservasi. Lanjut, nah kemarin itu listnya ketika dikasih penggalan PBT-nya itu suruh menyampaikan ada maaf ya. Kewajibannya umum nih. Nah, ASN-nya itu sesuai dengan Undang-Undang 20 2023 ya mendapatkan penghasilan, gitu kan, penghargaan, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja yang layak, pengembangan diri dan juga bantuan hukum. Kewajibannya yaitu normal bagi yang biasanya yang masih baru, direkrut baru kemarin itu pasti tanda tangan surat pernyataan itu. Nah, itu kan setia dan taat pada Pancasila, undang-undang itu sudah lazim itu ya. Dan yang paling akhir itu adalah bersedia ditampilkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. IKN gimana IKN? Enggak gitu ya. Padahal katanya sudah gitu ya. Oke, ini sudah ini sama Mas Imam. Tapi satu next itu di situ. Bagi CPNS ini satu lagi juga next coba. Nih. Selain kewajiban tadi, wajib menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan. Jadi untuk CPNS ini khususnya ya. Bu Dini mohon ini di note nih, apresiasi. Kalau ada pegawainya yang ditugaskan misalnya gitu ya, saat nanti ada pelantikan menjadi PNS per 1 Juni 2026 gitu kan. Kalau ditugaskan keluar kota, apapun itu wajib kembali. Harus menghadiri. Nah ini nih, kalau tidak menghadiri atau mengucapkan sumpah janji jabatan ini tidak sah menjadi PNS. Nggak ada daring-daringan. Jadi wajib hadir gitu ya, jadi wajib hadir. Dan ini memang perintah dari undang-undang. Maka menghadiri sumpah jabatan itu wajib. Begitu juga saya sih mengharapkan andai kata juga ada yang kenaikan bulan jabatan, pustakaan muda ke Madya atau pertama ke muda seperti itu atau asiparen seperti itu tetap kalau bisa menghadiri. Kecuali kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa menghadiri ya ditunda gitu ya. Kenaikan jenjang jabatannya ditunda, misalnya karena sakit atau apa gitu ya, atau musibah bencana alam seperti itu. Karena sudah dibatasi oleh Pak Moderator, saya kira cukuplah kita nanti
diskusinya diperbanyak di diskusinya ya. Betul. Baik, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.